Innalil muttaqina mafaza. Tidak ada keraguan tentangnya. Mereka yang beriman akhirnya memperoleh kesuksesan. Mafaz berarti waktu dan tempat terjadinya kesuksesan. Tempat kesuksesan adalah surga. Waktunya adalah hari berbangkit. Keduanya dipadatkan menjadi satu pernyataan. Innalil muttaqina mafaza. Keduanya. Jadi kata mafaz karena berbentuk zuraf, ia meliputi waktu dan tempat. Sebelumnya bagi para penjahat, Allah menyebutkan hari pembalasan secara terpisah. Allah menyebutkan neraka juga secara terpisah. Bagi mereka yang beriman, Dia gabungkan keduanya menjadi satu. Itu juga untuk menggambarkan betapa lancarnya peralihan yang terjadi dari hari pembalasan menuju surga bagi mereka yang beriman. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Innalil muttaqina mafaza. Bagi mereka yang melindungi diri mereka sendiri. Bagi mereka yang berhati-hati akan merasakan kesuksesan pada akhirnya. Allah bisa saja mengatakan bagi mereka yang beriman, tapi tidak. Dia mengatakan mereka yang melindungi dirinya. Pada akhirnya perjuangan mencapai surga yang diciptakan Allah bagi manusia adalah perjuangan seseorang yang memutuskan melindungi dirinya. Dari siapa? Pertama, melindungi diri dari kejahatan yang ada di dalam diri mereka. Suhul anfus. Keserakahan dan syahwat yang ada dalam diri mereka. Perhatikanlah, kita diciptakan terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh Anda adalah hewan. Tubuh Anda punya nafsu. Ia ingin makan, ingin memenuhi syahwatnya. Mata Anda ingin melihat hal-hal yang menarik. Tubuh Anda menginginkan banyak hal. Sedangkan jiwa Anda mengatakan, berhentilah, lindungi dirimu. Kamu tidak seperti hewan. Berhenti. Kamu tidak boleh makan sesuai keinginanmu. Anda tidak bisa melakukan segala hal yang Anda inginkan. Anda harus menahan diri. Jika Anda selalu menyerah kepada tubuh Anda, jiwa Anda akan mulai mati lemas. Anda tidak lagi punya kemampuan untuk melindungi diri. Seperti halnya, Anda yang sering fitness akan memahami. Jika Anda tidak melatih otot, maka ia melemah. Ketika kembali setelah sebulan tidak latihan, Anda tidak bisa mengangkat berat yang sama kembali. Anda harus kembali melatih otot itu dan memperkuatnya. Ada kemampuan dalam diri Anda untuk menjaga Anda dari kejahatan. Jika Anda berhenti melatih otot itu, ia akan semakin lemah dan tidak lagi mampu melindungi diri sendiri. Anda hanya seekor hewan. Menurut bahasa Al-Quran, Anda sudah mati, karena hati Anda telah mati. Liyundhira man kana hayya. Al-Quran ini memperingatkan mereka yang masih hidup. Jika Anda sudah tidak hidup lagi, maka kata-kata yang ada di dalam Al-Quran tidak berarti apa-apa. Wa ka'san dihaqa, dan cangkir-cangkir yang memercikan minuman. Ada apa dengan cangkir-cangkir yang memercikan minuman? Apa gunanya menyebut cangkir-cangkir yang memercikan minuman? Anda tahu kenapa? Karena Anda sedang berada di sebuah pertemuan mewah. Cangkir Anda adalah cangkir yang mahal. Artinya Anda dalam ruangan elit, aula mewah di suatu tempat, dan teman-teman Anda sedang minum dan Anda berseru, "Ayo bersulang." Minumannya bepercikan kemana-mana dan Anda tidak peduli. Karena di surga tidak ada yang bisa kotor. Semuanya keren. Anda sedang berpesta. Minuman yang bepercikan adalah gambaran saat yang luar biasa. Kalau kita gabungkan semua gambaran ini, taman yang indah, wanita-wanita cantik, minuman-minuman bepercikan, maka berikutnya akan terlontar, astagfirullah. Bahkan, jika Anda sedang mencari siaran TV, tiba-tiba muncul konten itu. Akan saya ganti salurannya, karena semua akan berkomentar. Itukah yang akan terjadi di surga? Tidak. Ini adalah surga. Tidak akan seperti itu. Segalanya akan jauh lebih indah. La yasma'una fiha lahwa wala kidhaba. Mereka tidak akan mendengar percakapan sia-sia di surga. Di surga tidak ada percakapan sia-sia. Bukan berarti kita akan terus membahas soal bisnis. Wah, betapa bagusnya jeruk itu. Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Di surga tidak ada percakapan yang membosankan. Tapi sebenarnya lagu artinya sia-sia, layaknya tidak menghasilkan apa-apa. Namun di surga, segala yang Anda omongkan akan bermanfaat dan akan terasa menyenangkan. Bukan hanya ngerumpi membuang-buang waktu. Anda tahu lagu, yaitu orang-orang yang saling bertemu. Ini seringkali terjadi saat keluarga berkumpul seperti acara lamaran. Jadi dua keluarga bertemu
dan mereka tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Jadi Anda berkata, bagaimana cuaca di Chicago? Saya dengar bandaranya sedang diperbaiki. Ya Tuhan, Anda tidak ke sini untuk membahas bandara. Sistem kereta api Anda cukup. Ya Tuhan, hentikan itu. Bisakah kita membahas? Anda terus berusaha membuka perbincangan untuk menyampaikan maksud. Seringkali saat berbincang, Anda duduk di sana dan mendesah. Seakan mempertanyakan keberadaan Anda, dan betapa waktu melambat saat orang tertentu berbicara. Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada kebosanan. Tidak ada percakapan membosankan di surga. La yasma'una fiha lagwa wala kidhaba. Dan mereka tidak akan mendengar satupun dari kebohongan yang dibuat, hal jahat yang dikatakan tentang Islam, hal menyakitkan yang dikatakan tentang Al-Quran, atau tentang orang beriman. Semua kidhab itu sebenarnya dari dunia, bukan? Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Semua dusta itu takkan ada lagi. Anda tidak akan mendengar semua itu lagi. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa ada pertemuan di dunia ini, di mana cangkir-cangkir memercikan minuman, ada wanita cantik di sekitarnya dan sebagainya. Dan orang-orang menghina Islam. Terkadang Anda melewati pertemuan seperti itu dan menjadi objek ejekan. Allah mengatakan, Aku akan menyimpan semua hal indah dari pertemuan itu dan menghapus semua hal yang pernah menyakiti kalian. Jaza'am mir rabbik, sebuah kompensasi yang pantas dari Tuhan kalian. Kali ini digunakan frase mir rabbik. Allah tidak mengatakan mir rabbik sebelumnya. Mereka tidak layak untuk kata-kata mir rabbik. Kalianlah yang layak mendapatkan mir rabbik, dari Rob kalian. Namun itu belum cukup, ato'an. Di atas semua itu ada sebuah karunia. Artinya, sesuatu yang jauh melebihi yang pantas kalian dapatkan. Ato'an hisaba. Ato'an hisaba berarti sebuah karunia sebagai ganti hisab. Dengan adanya karunia ini, alih-alih Allah menghisap berapa banyak amal kebaikan yang Anda lakukan, baik, beri dia sejumlah cangkir ini. Allah akan mengaruniakan bagi Anda sebagai ganti hisab. Karunia yang diberi Allah dengan murah hati. Intinya dengan memberi banyak bonus. Begitulah makna ato'an hisaba. Intinya juga tidak akan ada hisab. Ambil saja, nikmati saja. Rabbus samawat wal ard. Itulah Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahumar rahman. Serta apa yang ada di antara keduanya, Ar-Rahman, yang luar biasa besar dan penuh kecintaan, serta penuh keagungan dalam Maha Penyayangnya. Ar-Rahman. Mengapa Allah menyebutkan Ar-Rahman di sini dan bukan menyebutkan Allah? Sebelumnya, dia telah menyebut dirinya sebagai Rob. Artinya kata Ar-Rahman adalah tambahan. Maksud saya, kita sudah tahu siapa yang Allah bicarakan. Intinya yang disebutkan di sini adalah Ar-Rabb bir-Rahman. Bahwa atribut Rabb adalah Ar-Rahman. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Ar-Rahman di sini majrur karena ia adalah sifat dari Rabb. Mengapa ini penting? Karena karunia itu datang dari Ar-Rahman. Allah mengatakan ketika Dia menciptakan langit, Dia adalah Ar-Rahman. Ketika Dia menciptakan bumi, Dia adalah Ar-Rahman. Ketika Dia menciptakan segala sesuatu di antara langit bumi, Dia adalah Ar-Rahman. Saat Allah memasukkan Anda ke dalam surga dan memberi Anda sejumlah cangkir dan minuman, Dia adalah Ar-Rahman. Dia adalah Ar-Rahman yang sama dengan yang menciptakan dunia ini. Ar-Rahman yang sama dengan yang menyuguhi kita di surga. Artinya, tujuannya dalam seluruh penciptaan adalah untuk menjadikan Anda menghargai rahmat-Nya. Tujuannya bukanlah memasukkan kita ke neraka. Tujuannya adalah menjadi Ar-Rahman bagi kita. Allah Azza wa Jal menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada. Dia memasangkan bumi yang datar dengan gunung. Lalu dia berkata, Dia menjadikanmu berpasang-pasangan. Dia menyebutkan siang dan menyebutkan malam. Dia menyebutkan langit dan Dia memasangkan langit dengan lampu yang terang. Dia membuat atap dan lampu di dalamnya. Sama halnya Anda punya langit-langit dan lampu atau kandil di dalamnya. Jadi, Dia menyebutkan langit dan Dia menyebutkan lampu dan matahari. Jadi, hal-hal yang Ia sebutkan semuanya berpasang-pasangan.
Kalau semuanya dibuat berpasangan, mengapa menurut Anda hidup ini tidak memiliki pasangan? Allah membuat segalanya berpasangan, maka keberadaan Anda juga telah dipasangkan. Faktanya, bahkan ada pasangan di luar ciptaan fisik. Saya bahkan berpendapat bahwa azwaja bukan berarti hanya pasangan antara pria dan wanita, tapi juga termasuk semacam zauj adalah tubuh dan ruh yang diletakkan di dalamnya. Kita berpasangan. Ada ruh yang merupakan bagian terpisah dan ada tubuh fisik ini. Dan Allah memasangkan keduanya. Dan begitulah cara Dia menciptakan kita. Dia menciptakan kita dari dua hal itu. Diri kita sendiri adalah ciptaan yang berpasangan. Kemudian perhatikan tubuh kita. Berapa banyak dari tubuh kita yang dibuat? Seperti tangan, mata, anggota tubuh kita, Allah ciptakan kita dalam versi berpasangan. Begitulah Dia menyeimbangkan kita. Jadi Allah menunjukkan hal itu kepada kita dalam versi yang kreatif ini. Saya suka membahas ini karena sekarang banyak orang yang kenal merek. Jika Anda suka mobil dan Anda melihat mobil sekalipun dari kejauhan, Anda bisa menebak mereknya. Jika Anda menyukainya, Anda bisa menebaknya. Atau jika Anda suka jam tangan, Anda melihatnya dari jarak 6 meter seseorang mengenakan jam tangan. Mereknya Tag atau mereknya Rolex, Anda bisa menebaknya. Jika Anda suka suatu hal, Anda akan bisa menilainya. Sama halnya dengan desain fashion, pakaian. Wanita bisa menebak merek tas Chanel dari jarak 30 km. Begitupun jika Anda menyukai arsitektur. Begitu melihat bangunan tertentu di suatu kota, Anda akan berkata, "Saya tahu siapa arsiteknya." Tapi Anda harus mencintai bidang itu sehingga langsung tahu, bukan? Allah sendiri adalah Sang Pencipta. Dialah yang membuat, Dialah yang membangun, Dialah yang menciptakan segala hal, dan Dia memiliki desain khas. Layaknya setiap desainer yang punya desain khas, Allah juga punya desain khas. Salah satu kekhasan desainnya adalah berpasangan. Dia suka membuat sesuatu berpasangan. Dia memasangkan segala sesuatu. Maka Dia membuat Anda dari dua bagian. Begitupun hidup kita juga terdiri dari dua bagian. Kehidupan di dunia ini, dan ada kehidupan lain yang datang sesudahnya. Jadi itulah cara indah untuk memandangnya. Free Quran Education bergantung pada Anda. Donasi Rp20.000 per bulan menjaga konten Islam kami tetap tersedia secara gratis untuk siapa saja, di mana saja, selama bertahun-tahun ke depan.